Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapa, jemaat yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, shalom bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 24 April tahun 2022, yaitu Minggu Quasi-Modogeniti, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, nama minggu kita adalah Quasi-Modogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, dan tema khotbah minggu kita adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Di dalam perikop ini, bila kita membaca firman Tuhan ini, tentu kita sangat mengenal siapa Saulus ini. Setelah dia bertobat, namanya diganti menjadi Paulus, dan kebanyakan tulisan di Perjanjian Baru dituliskan oleh Paulus, mulai dari kitab Roma hingga Tesalonika. Dan Paulus adalah merupakan seorang yang sangat kejam. Sebelum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, ia bahkan pernah menjadi saksi yang membenarkan kematian Stefanus, seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bila membaca kisah kematian Stefanus, setiap kita akan mudah menjadi marah dan tidak rela akan apa yang dialami oleh Stefanus. Tetapi ada satu pelajaran berharga yang sesungguhnya terjadi di balik kematian Stefanus, yaitu saat seorang mati karena Injil Kristus, sesungguhnya ada benih baru yang tertabur di tanah sehingga menghasilkan sebuah pertumbuhan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa seorang tokoh Yahudi yang terkenal dan gigih menghentikan penyebaran Injil adalah Saulus atau Paulus. Teror yang dilakukannya tidak tanggung-tanggung, mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Dalam ayat 1, korban yang sudah jatuh akibat penganiayaan adalah Stefanus, dan Saulus setuju dengan cara-cara keji untuk menghambat kekristenan. Bisa kita lihat dalam pasal 8 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ternyata walaupun ada rencana untuk menghambat dan menganiaya para rasul-rasul pada saat itu, dan termasuk juga membunuh Stefanus, kekristenan ternyata tidak dapat dihambat secara pribadi atau personal. Kematian Stefanus bukan berarti bahwa menurunnya aktivitas persekutuan, aktivitas pelayanan dan penyebaran firman Tuhan. Sebaran persekutuan dengan pelayanan Injil sudah melewati batas teritori Yerusalem. Harus ada dukungan politik dari pejabat agama yang berwenang
untuk membenarkan tindakan kekerasan bagi orang-orang Kristen. Saulus mendapat otoritas dari elit ulama Yahudi, sehingga dengan giatnya berniat menangkapi setiap jemaat Tuhan agar dibawa ke Yerusalem dan dibunuh. Saulus sungguh sangat yakin dengan tindakannya dan tidak ada yang salah dengan rencananya itu menurut pandangannya dan menurut pemikirannya. Dia berpikir bahwa dengan caranya yang keji dan kejam itu dan teror yang telah diberikannya kepada kekristenan pada saat itu, kekristenan harus dibungkam dan diberangus. Kemana saja jemaat Tuhan berpindah untuk beribadah dan bersekutu, maka mereka harus dihadapi dengan tangan besi, tekad yang bulat, dan otoritas politik membuat Saulus tidak berpikir bahwa tindakannya telah melanggar kehendak Allah, apalagi mendatangkan hukuman baginya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang menarik yang kita lihat dalam firman ini, ketika Rasul Paulus merencanakan itu semuanya, dan ketika dia pergi untuk misi khusus, yaitu untuk menganiaya orang-orang Kristen, menganiaya pengikut-pengikut Yesus pada saat itu, bahwa Saulus berjumpa kepada Tuhan ketika dia menuju kota Damsyik. Di tengah perjalanannya ke kota Damsyik, bahwa dia memiliki perjumpaan kepada Tuhan. Ini adalah menjadi pengalaman baru bagi hidup Saulus, dan perjumpaannya kepada Tuhan sungguh-sungguh dapat membawa perubahan yang begitu luar biasa bagi kehidupan Paulus. Paulus menjadi orang yang bertobat, dan pertobatannya adalah menjadi kesungguhan untuk melayani Tuhan Yesus. Terjadi pertobatan karena perjumpaan itu telah mengubah kesadaran dan orientasi hidupnya. Saulus sama sekali tidak mengerti bahwa ternyata Tuhan Yesus itu adalah Dia nyata dan berkuasa. Pertanyaan Saulus begitu sederhana di saat hidupnya tidak berdaya menghadapi kuasa Tuhan. Di dalam ayat 5 dikatakan bahwa Saulus bertanya kepada Tuhan. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Hal ini, pertanyaan yang sangat singkat ini, tentu bahwa Tuhan Yesus mengenali perbuatan Saulus, mengenali setiap rencananya dan tindakannya terhadap jemaat Tuhan. Perbuatan yang menganiaya jemaat Tuhan sama artinya menganiaya Yesus, karena dialah pemilik gereja, karena Tuhan Yesus adalah sebagai kepala gereja. Maka Tuhan Yesus mengingatkan Saulus dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tuhan Yesus memberi pengampunan bagi Saulus dan menolongnya untuk hidup belajar taat kepada Tuhan. Artinya bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada Saulus supaya dia dapat memperbaiki dirinya, dan dia harus taat hanya kepada Tuhan. Di ayat 6 dikatakan, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi jelas bahwa hidup sebagai orang Kristen selalu membawa risiko yang berat. Mulai dari ancaman, gangguan, dan kekerasan yang berujung kepada kematian. Walau demikian, semua itu tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Tidak sebanding dengan kasih Allah yang sudah tercurah bagi kita, bagi seluruh umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita semuanya diberi tempat dalam kerajaan surga dan dibimbing dengan Roh Allah untuk hidup taat baginya.
Apakah kita menderita karena nama Yesus di tengah lingkungan atau dunia ini? Jika kita mengalami itu, tidak perlu khawatir dan takut, karena kuasa Tuhan selalu hadir menyertai kehidupan kita. Tidak hanya hidup kita dilindungi, lebih dari itu Tuhan Yesus akan mengubah hidup seseorang menjadi miliknya dan pelayan yang tangguh. Bapak ibu saudara-saudara, dari khotbah ini, dari perikop khotbah ini yang telah kita dengarkan pada saat ini, bahwa perjumpaan dengan Tuhan mampu mengubah kehidupan dari seorang penjahat menjadi seorang pelayan, dan menjadi seorang penginjil, dan menjadi orang yang sangat luar biasa, orang yang berusaha dan berencana untuk menghambat kekristenan, bahkan membunuh, menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Ternyata Tuhan mengenali isi hati penjahat, dan Tuhan menangkap penjahat itu sehingga dia menjadi bertobat. Maka perjumpaan dengan Tuhan adalah sungguh mengubahkan kehidupan manusia yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, bahwa firman ini mengajak kita semuanya untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan akan mengubah setiap kehidupan kita, mengubah paradigma kita, mengubah pola pikir, mengubah kehidupan kita. Tentu bahwa perjumpaan dengan Tuhan adalah harus membawa pertobatan dalam kehidupan kita. Lalu setelah kita bertobat dari masa lalu kita, maka kehidupan kita telah diubahkan menjadi milik Tuhan. Lalu yang kedua yang dapat kita lihat adalah bahwa setiap kita, ketika ada orang yang sudah bertobat dan berubah dari kehidupannya pada masa lalu, tentu bahwa Tuhan tidak lagi melihat masa lalunya yang jahat, tetapi Tuhan telah melihat masa hidupnya sekarang yang sudah mengandalkan Tuhan, yang sudah takut akan Tuhan, yang sudah bertemu dengan Tuhan. Maka hidupnya tidak seperti dulu lagi. Oleh karena itu, bahwa setiap kita orang yang percaya tidak dapat lagi dan tidak boleh lagi menilai hidupnya dari masa lalunya. Sebagaimana Tuhan melihat hidup Rasul Paulus setelah bertobat, bahwa Tuhan memakainya sebagai alatnya menjadi saksi, menjadi penginjil, menjadi pelayan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Ketika ada orang yang sudah bertobat dan meninggalkan masa lalunya yang jahat, maka kita harus menerima dia sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan. Ini adalah menjadi sukacita besar di sorga ketika ada orang yang bertobat dan bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam setiap kehidupan orang yang percaya bahwa Tuhan sangat senang, Tuhan sangat bahagia, Tuhan menyambut pertobatan setiap orang. Tuhan sangat menyambut perjumpaan dengan Tuhan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita mempertemukan, menjumpakan iman kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimanapun rencana kita, Tuhan adalah yang maha tahu. Seperti apa yang direncanakan oleh Rasul Paulus, bahwa Tuhan yang maha tahu, Tuhan melihat hatinya. Dan ketika Tuhan memilih pelayannya, bahwa Tuhan tidak melihat masa lalunya, tetapi bagaimana dia hidup sekarang, bagaimana dia menjalani pertobatan dan selalu memperbaharui kehidupannya untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita juga sebagai orang yang percaya jangan suka menilai orang dari masa lalunya, tetapi nilailah orang bagaimana dia hidup pada saat ini. Karena masa lalu itu adalah, semua manusia memiliki masa lalu yang suram. Masa lalu, pasti ada masa lalu yang kurang baik. Tetapi kita tidak boleh menilai masa lalu. Mari kita melihat masa hidupnya pada saat itu. Rasul Paulus yang dulunya adalah penjahat, penganiaya, kini sekarang bahwa Rasul Paulus adalah menjadi pemberita firman. Bahkan
Rasul Paulus menuliskan banyak sekali firman Tuhan kepada jemaat-jemaat. Oleh karena itu, bahwa bagi Tuhan yang paling utama adalah dari kehidupan kita, bahwa kita mengalami pertobatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu akan mengubah hidup kita, mengubah untuk lebih baik, mengubah setiap kehidupan kita untuk mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan kiranya perjumpaan kita dengan Tuhan dapat mengubah setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan sehingga perjumpaan kami dengan Tuhan dapat mengubahkan seluruh kehidupan kami yang selalu dekat dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.